Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Siti Zahra dari jurusan Tadris Kimia dengan NIM 21301101. Dan saya akan menjelaskan tentang asam basa. Yang A, tujuan menguji sifat asam basa larutan dengan kertas lakmus, dan yang kedua membuat indikator asam basa dari tubuhan dan mengamati perubahan warna indikator yang sering digunakan dalam laboratorium. Dan yang ketiga, menggolongkan larutan asam basa kuat lemah berdasarkan pH dan nyambil landasan teori. Rasa makanan yang berbeda disebabkan oleh kimia makanan tersebut, yaitu asam basa dan netral. Asam basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Contohnya HCl menghasilkan H+ ditambah Cl negatif. Sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Contohnya NaOH dihasilkan Na negatif dan OH H+. Dan yang selanjutnya, untuk mengetahui apabila suatu larutan mengandung ion H+ atau ion negatif, dapat diuji dengan kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan biru. Adanya ion H+ dalam larutan dapat memerahkan kertas lakmus, sedangkan ion OH negatif dalam larutan dapat membirukan kertas lakmus. Berbagai bahan tumbuhan berwarna dapat digunakan sebagai indikator asam basa, misalnya daun mahkota bunga, kunyit. Ekstra bahan-bahan itu memberikan warna yang berbeda dalam larutan asam. Dan larutan basah, derajat atau tingkat keasaman suatu larutan dinyatakan dengan istilah pH. Yang pertama, pH larutan asam kecil 7. Yang kedua, pH larutan netral sama dengan 7. pH larutan basah besar 7. Kekuatan asam basa dapat ditentukan dari pH larutan dikonsentrasi dengan sama. pH asam kuat lebih kecil dibandingkan dengan asam lemah, sedangkan pH basa kuat lebih besar dibanding pH basa lemah. Asam kuat dalam air menghasilkan ion H+ secara sempurna sehingga mempunyai pH kecil berkisar negatif 3. Adapun asam lemah dalam air menghasilkan ion H+ secara tidak sempurna sehingga mempunyai pH besar sekitar 3/5. Begitu juga basa kuat dalam air menghasilkan ion OH negatif secara sempurna sehingga mempunyai harga pOH kecil. Harga pH besar berkisaran 12 atau 13. Basa lemah dalam air menghasilkan ion OH negatif secara tidak sempurna sehingga mempunyai harga pOH besar. Harga pOH kecil berkisaran 9 sampai 11. Dan yang C, alat dan bahan. Yang pertama, alat tabung reaksi dan plat tetes. Tabung reaksi, pipet tetes, lumpang dan alu, gunting, pisau, kertas lakmus merah dan biru, indikator universal. Dan yang kedua, bahan air suling, air keran, air sabun batang, air kapur, air jeruk nipis, kunyit, larutan gula, alkohol, larutan deterjen, mahkota bunga warna merah, biru, putih, larutan cuka, larutan natrium hidroksida 1 m, larutan asam nitrat 1 m, larutan asam klorida 1 m, larutan kalium hidroksida 1 m, larutan natrium klorida 1 m, fenol phthalein. Dan yang selanjutnya, prosedur kerja.
Yang pertama, pengujian sifat larutan. Guntinglah kertas lakmus merah biru sepanjang 1 cm dan taruhlah ke dalam satu tabung reaksi ataupun pada satu lekukan plat tetes, lalu teteskan air suling dan amatilah apakah terjadi perubahan warna itu. Pada kertas lakmus, catat pengamatan Anda dengan cara yang sama. Ujilah larutan cuka dan air kapur. Dan yang B, lanjutan percobaan Anda dengan menguji larutan lain yang bersedia. Apakah larutan itu bersifatan asam seperti cuka, bersifat basah seperti air kapur, dan bersifat netral seperti air suling. Dan yang kedua, membuat indikator dari tumbuhan dan mengamati perubahan warna indikator phenolphthalein. Yang A, giling beberapa helai mahkota berwarna merah dan kira-kira 5 ml air suling dan lumpang tempat 1 air bunga ini masing-masing ke dalam 2 tabung reaksi. Ke dalam tabung pertama ditambahkan larutan cuka, sedangkan di tabung kedua tambahkan beberapa tetes air kapur. Guncangkan tabung dan amatilah perubahan warna dan catat. Dan yang B, lakukan cara yang sama dengan bunga berwarna biru dan putih. Dan yang C, siap 3 tabung reaksi yang bersih. Tabung pertama diisi dengan 2 ml larutan cuka, tabung kedua dengan air kapur, sedangkan mililiter larutan cuka, tabung kedua air kapur, sedang tabung ketiga isi dengan air suling. Kemudian tambahkan masing-masing 2-3 tetes larutan phenolphthalein dan guncangkan tabung, catat perubahan warnanya. Dan yang ketiga, tentukan nilai pH dan kekuatan asam basa. Yang A, masukkan larutan CH3COOH 1M, NaOH 1M, HNO3 1M, HCl 1M, KOH 1M ke dalam tabung reaksi masing-masing 5 ml. B, celupkan kertas indikator universal ke dalam tabung reaksi tiap-tiap larutan. Yang C, amati dan catat hasil pengamatan Anda. Dan sekianlah dari penjelasan tentang asam basa. Lebih kurangnya mohon maaf, ataupun ada salah kata tentang penjelasannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.